Keesokan harinya, hari Sabtu, aku mengajak kembali Isti ke rumah Arsad untuk bertemu ibunya dan meminta maaf. Selama perjalanan, perasaanku tidak menentu. Pikiran-pikiran negatif berkeliaran di kepalaku. Namun, aku harus tetap fokus mengemudikan mobil ini, takut kenapa-napa. Ra, kamu yakin ingin bertemu ibu mertuamu? Iyalah Is, seenggaknya aku harus minta maaf pada beliau. Kalau nanti ibunya tambah marah gimana? Itu resiko Is, aku yang salah, ya aku harus menerimanya. Syukur deh kalau kamu mengerti. Kami terdiam sebentar. Tapi Ra, kalau ibunya tidak mau memaafkanmu gimana? Aku memandang Isti sebentar, lalu fokus menyetir kembali. Yang penting, aku minta maaf dulu. Perkara hasilnya bagaimana, itu belakangan Is. Kalau memang hasil akhirnya seperti itu, mau gimana lagi? Aku harus terima. Isti tersenyum kepadaku. Setelah 3 jam melakukan perjalanan, kami akhirnya memasuki daerah perkampungan. Memang rumah penduduk ada di sisi kanan kiri jalan. Is, kita sudah melewati SMA Lestari dan bengkel Paman Hasan. Kamu capek ya? Begitulah. Jauhnya Rara. Tapi Ra, 3 minggu ini Arsad bolak-balik tiap pagi dari rumahnya ke perusahaan. Apa nggak capek? Wih, pasti capek itu. Isti berdecih, tidak percaya, heran. Ih, gimana sih kamu Is? Emang gak denger Heru ngomong? Ngomong apaan? Ih, Isti, dasar kemarin lo ngemil aja sih. Katanya 2 minggu ini dia nginep di rumah Heru, baru Jumatnya pulang. Oh gitu, tapi kan gak enak sama istrinya. Tadinya aku pikir juga gitu, tapi mereka kan sahabat dari kecil dan istrinya memaklumi. Lagian kontrakan tersebut masih atas nama Arsad. Oh alah, iya ya. Kalau begitu aku baru paham. Soalnya pasti capek, gak ada istirahatnya. Rah, berhenti, ke pinggir Rah. Aku sedikit kaget. Refleks, aku melihat kaca spion. Ternyata jalanan di belakang lagi sepi. Aku langsung meminggirkan mobilku ke sisi jalan. Alhamdulillah gak kenapa-napa. Kamu tuh Is, jangan ngagetin kayak gitu. Main perintah aja. Kalau kenapa-napa gimana? Ih, aku sedikit cewot. Iya, maaf. Tura, sepertinya itu rumah Arsad. Alamatnya sama dengan yang di kertas ini. Kukira Isti menunjuk ke arahku. Ternyata ketika wajahku mengikuti arah telunjuk tangannya, terlihat rumah di seberang sana. Bagaimana kamu tahu kalau itu rumahnya? Aku masih tidak percaya. Tadi rumah yang sebelumnya itu tanpa halaman rumah, yang itu tuh menunjuk ke rumah yang telah kita lewati. Dan nomor rumahnya langsung kelihatan 122. Berarti yang itu nomor 124. Rumah Arsad nomor segitu kan? Isti menyerahkan kertas tersebut kepadaku. Iya ya, aku langsung memutar kontak mobilku. Aku menunggu sebentar, kulihat lalu lalang kendaraan. Setelah sepi, aku berbelok dan parkir di sisi jalan. Masih tersedia ruang kosong yang lumayan bisa buat parkir. Bentara, aku aja yang turun ya. Kamu di sini saja. Enggak Is, kita bareng saja. Aku gak kenapa-napa kok. Oke, terserah kamu deh. Kami berdua turun menuju pagar rumah yang terbuat dari bambu. Karena halaman yang luas, maka kami langsung masuk membuka pagar bambu tersebut. Rumah yang nyaman dan suasana yang masih asri. Kami melangkah menuju pintu rumah tersebut. Sambil berjalan, kulihat ke kanan. Di sana ada taman bunga di pojokan. Ada bunga mawar dan melati. Aku tersenyum senang melihatnya. Kualihkan mata ini ke samping kiri. Aku menoleh ke sana. Aku berhenti dan tertegun melihat pohon mangga. Seolah-olah ada yang memanggilku untuk datang ke sana. Aku terdiam memandangi pohon tersebut. Pohon mangga yang rindang dan lebat.
Sepertinya aku tidak asing dengan suasana di bawah pohon itu. Aku hendak melangkah ke sana, tapi Isti memegang lenganku dan mencegahnya. Sebentar, Is, seperti ada sesuatu di sana. Isti heran melihat diriku dan melepaskan lenganku. Akhirnya dia melangkah mengikutiku. Aku sendiri juga merasa bingung. Kenapa pula aku harus menuju pohon itu? Sepertinya hati kecilku menyuruh ke sana. Ketika sampai di bawah pohon, aku tersenyum. Sekelebat ingatan menuju saat itu. Aku pernah ke sini, gumamku. Aku memandangi tembok rendah yang melingkari pohon mangga tersebut. Tembok yang sekaligus bisa buat duduk. Temboknya masih sama meskipun sudah bertahun-tahun lamanya. Rah, ada apa sih? Isti masih saja penasaran dengan apa yang aku lakukan. Aku hanya tersenyum. Aku melangkahi tembok tersebut dan mendekat ke pohonnya. Tanganku meraba-raba pohon mangga tersebut mencari-cari sesuatu. Masih adakah atau sudah hilang? Aku terus saja mencari sambil membungkuk, hampir mengelilingi pohon tersebut. Isti memperhatikanku, pandangan matanya tidak lepas dari tingkahku. Dia mengikuti aku mengelilingi pohon dari luar tembok. Akhirnya ada juga, lirih aku bersuara dengan riang. Ada apa, Rah? Sini, Is, lihat tuh. Isti melihat tulisan di pohon mangga yang aku tunjuk. Dia kaget, kok bisa ada kata arah di situ? Isti semakin heran. Aku hanya tersenyum senang. Rah, ceritain apa? Kami berdua duduk. Itu aku yang buat, Is. Apa? Aku nggak percaya. Orang kita baru datang ke sini. Aku tertawa kecil. Aku tahu kita baru datang ke rumah ini. Maksudku, Is, dulu akulah yang menulis namaku sendiri di pohon mangga ini. Oh ya? Kapan? Saat itu, waktu aku masih SD, kelas 2, diajak mama pergi ke rumah kakek dan nenek. Masih jauh ke sana rumahnya, dan ban mobil kami kempes. Lalu, sopir kami mencari bengkel. Aku dan mama beristirahat di bawah pohon mangga ini. Saat itu pohon mangganya masih kecil, tapi tempat duduk, tembok semen sudah ada. Karena pohonnya tak serindang sekarang, terlihat jarak antara pohon mangga dengan tembok masih luas. Jadi aku main-main di sini, menunjuk sela jarak antara pohon dan tempat duduk. Karena lama menunggu, aku mendekati pohon tersebut dan iseng menusuk-nusuknya dengan pisau pada potongan kuku. Akhirnya tak sengaja menulis kata arah di sana. Berarti, Rah, kamu sudah pernah ke rumah Arsad? Mana aku tahu kalau rumah ini rumah Arsad. Dan kamu tahu nggak, Is? Dulu ibunya menawari kami makan dengan sayur asem, tempe, ikan asin, dan sambal. Dia ibu yang baik. Saat itu ada balita perempuan mendekat. Berarti itu Inaya kah? Aku menutup mulutku, tak percaya. Aku mengingat kejadian 14 tahun yang silam. Wow, Ra, sepertinya kamu terhubung dengan rumah ini dan penghuninya sejak kecil. Aku menatap Isti heran dengan perkataannya. Terhubung sejak kecil? Maksudmu, Is? Meskipun aku sendiri juga heran dengan situasi yang ada. Sudahlah, nggak usah dipikirkan. Nanti saja kita bahas lagi. Yuk, ke sana. Kamu lupa dengan tujuan awalmu ke sini? Iya, aku hampir lupa. Kami pun melangkah menuju pintu rumah Arsad. Assalamualaikum. Aku mengetuk pintu dan ada suara langkah mendekat. Waalaikumsalam. Pintu terbuka dan Inaya kaget melihat kami berdua yang datang. Lama kami berdiam saling pandang. Siapa Inaya? Dari dalam terdengar suara ibu. Ibu sedang duduk di sofa sambil melihat TV. Itu Bu, Inaya ragu-ragu mengatakannya. Dia memutar setengah badan menengok ke ibunya. Aku memiringkan tubuh ini ke kanan. Assalamualaikum Bu. Ku berikan ucapan salam ke ibu dengan posisi masih tetap berdiri miring di depan pintu. Waalaikumsalam. Terdengar ibu menjawab dengan suara yang meninggi karena masih marah kepadaku. Boleh saya masuk, Bu? Buat apa? Aku hanya tersenyum sambil menahan perih di hati ini. Ibu, malu dilihat tetangga jika beradu mulut di depan pintu. Gak baik, Bu. Inaya mengingatkan ibunya.
Ya sudah, masuk. Aku dan Isti berjalan menuju sofa. Aku langsung menuju ke ibu dan membungkukkan badan sambil salim. Namun ibu hanya diam saja, tidak mau menerima tanganku. Lama tanganku menggantung dan membungkuk, tapi ibu tak kunjung menerimanya. Aku tarik kembali tanganku dan duduk di samping kiri ibu. Aku letakkan oleh-oleh yang kubawa di atas meja depan kami. Wajah ibu tetap tertuju ke TV. Beliau tidak menghiraukan aku yang berada di sampingnya. Kulirik ibu, beliau duduk dengan angkuh, wajahnya tegak dan dagu diangkat. Saya kemari mau minta maaf bu, mohon maaf baru sekarang bisa datang ke sini. Ibu diam saja dengan wajah yang cuek, mata tetap tertuju menonton TV. Karena melihat sikap ibu tetap tidak memperdulikanku, tanpa pikir panjang, aku langsung bersimpuh di kakinya. Isti kaget, begitu pula Inaya. Ara? Kak Ara? Inaya menutup mulutnya dengan tangan. Ibu hendak mengalihkan kakinya, namun aku pegang dan aku mencium kakinya. Ibu, maafin Ara. Maafin Ara, Bu. Ara mohon maaf, Bu. Sambil menangis, aku meminta maaf. Ibu hanya diam saja. Ibu, Ara? Suara Arsad di depan pintu. Entah sejak kapan dia berada di sana. Di belakangnya ada si wanita cantik Nananggun Meisaro. Aku tetap bersimpuh dan tidak peduli dengan kedatangan Arsad. Ara, lepaskan. Ibu berusaha mengangkat kakinya, namun aku tetap bertahan. Akhirnya ibu yang mengalah. Beliau mengangkat pundakku dan kami pun duduk berdampingan. Aku masih terisak. Arsad dan Maisaroh akhirnya ikut duduk di sofa. Inaya berdiri dan berjalan ke belakang sofa, berdiri di belakang ibunya. Ara, ibu memaafkan kamu, tapi ibu menjedahnya. Aku memandangnya, tapi ibu tetap tidak bisa merestui jika kalian masih bersama. Maksudnya? Kita tetap berpisah. Mataku masih basah dengan air mata. Ibu tetap tidak mau menatap wajahku. Iya Ara, kumohon Ara, lepaskan Arsad. Ibu sudah berjanji ke orang tua Maisaro untuk menikahkan Arsad dengan putrinya. Aku hanya diam menahan sakit di hatiku. Kulirik Maisaro, dia menunduk. Kulirik Arsad, mata kita bertemu, tapi dengan cepat dia mengalihkan pandangannya. Berarti Arsad memang menginginkan perpisahan ini. Aku memejamkan mata, menghapus sisa air mata yang menetes, dan mengambil nafas pelan-pelan, lalu membuangnya. Kuambil tas kecil yang tergeletak di sisi sofa di sampingku dan memakainya, lalu salim ke ibu. Ibu, saya mau pulang. Maafkan Ara. Kuambil tangan ibu dan menciumnya. Ibu hanya memandangku dengan tatapan datar. Ku berdiri dan menghampiri Arsad, lalu duduk berjongkok di depannya. Maafkan Nara, Mas Arsad. Aku tersenyum semanis mungkin karena inilah terakhir kali aku berjumpa dengannya sedekat ini. Aku pun salim kepadanya. Aku berdiri mengitari sofa menuju Inaya. Inaya, maafkan aku. Aku menjabat tangan Inaya. Ia ragu menerima uluran tanganku, namun tangannya langsung aku tarik dan tersenyum padanya. Isti sudah berdiri menungguku. Kita akan meninggalkan rumah ini. Aku berbalik dan melangkah menuju ke tempat Isti. Namun baru beberapa langkah ku hentikan langkah ini. Ada sesuatu yang menggoda pikiranku. Sekilas ketika aku memutar badan ini ke kanan, kulihat sebuah foto di atas bufet. Foto seseorang yang aku kenal. Aku berbalik lagi dan menghadap ke bufet tersebut. Aku memperhatikan foto tersebut. Semua mata memandangku heran. Aku berdiri diam, terpaku melihat sebuah foto di dalam Picora. Foto ini kenapa ada di sini? Aku menunjuk foto bocah lelaki yang sedang tersenyum. Wajah bocah tersebut sangat aku kenal.
Aku memandang Inayah, namun dia hanya memandangku dengan heran. Kualihkan kembali netra ini, memandang lekat-lekat foto dalam bingkai tersebut. Tiba-tiba, kelibatan-kelibatan kejadian masa lalu puasel ada di kepalaku. Aku pun menangis sesenggukan dan pingsan. Bersambung ke bab selanjutnya.